Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali bersama Ibu Wiji Sulistiawati. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan materi pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat kelas 9 semester 2. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya anak-anak mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu 1. Mengidentifikasi pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. 2. Menjelaskan pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi dalam berbagai bidang kehidupan. Indonesia memiliki banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia serta pengaruhnya terhadap masyarakat, mari ikuti pembahasan berikut ini. 1. Pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia dapat dikelola sendiri dan dapat pula melibatkan investor asing. Adapun pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia adalah A. PT Freeport Indonesia. Perusahaan ini terletak di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. PT Freeport menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Kontribusi PT Freeport bagi negara yaitu 1. Menyediakan lapangan pekerjaan. 2. Penanaman investasi. 3. Pembelian barang dan jasa domestik. 4. Pembayaran pajak, dividen, royalti, dan lain-lain. B. Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN. Kilang Minyak Oil Refinery adalah pabrik fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum atau produk bahan baku petrokimia seperti bensin atau gasolin, minyak diesel, dan minyak tanah atau kerosin. Beberapa kilang minyak Indonesia milik Pertamina. 1. Kilang Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. 2. Kilang Dumai atau Sepakning di Riau. 3. Kilang Cilacap di Pulau Jawa merupakan satu-satunya kilang yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air. 4. Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur merupakan kilang minyak yang mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang siap dipasarkan yaitu BBM dan non-BBM. Yang kelima adalah Kilang Kasim di Desa Malaban, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, Papua. Lokasi kilang minyak ini berada di sekitar kilang Petrocina dengan berbagai macam pertimbangan. 6. Kilang Balongan Indramayu, Jawa Barat. Kilang ini memiliki nilai strategis dalam menjaga kestabilan pasokan BBM ke DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat. Terakhir adalah Kilang Cepu, Jawa Tengah, memiliki tugas untuk menjamin pengadaan BBM untuk rakyat dan pertahanan di Pulau Jawa.
C. Batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang bernilai tinggi dan merupakan bagian dari kebudayaan. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Dilihat dari teknik pembuatannya, batik dibagi menjadi 1. Batik tulis merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Satu kain batik dapat dihasilkan dengan waktu kurang lebih 2-3 bulan. 2. Batik cap merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Butuh waktu 2-3 hari untuk pembuatan batik ini. 3. Batik lukis merupakan pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih. Pewarnaan pada batik lukis menggunakan serat-serat alami. 2. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkannya dapat bersifat positif dan negatif. A. Migrasi. Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan tersebut. Sebagai contoh, keberadaan PT Freeport mempengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk di Papua. Sebelum tahun 1967, wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal PT Freeport beroperasi, penduduk mulai masuk ke wilayah sekitar tambang, sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. B. Transportasi. Mobilitas penduduk tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana transportasi darat, laut, dan udara. C. Bermunculan lembaga sosial ekonomi. Sebagai contoh, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amume dan Kamoro atau LPMA. Sebuah lembaga nirlaba yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport membangun sekolah untuk masyarakat Papua, terutama warga yang ada di sekitar area pertambangan. D. Pendidikan. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli, sehingga setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikannya agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Yang terakhir adalah pekerjaan. Terbukanya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja bagi masyarakat dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri, sehingga
berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja yang akan memperluas lapangan kerja. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.